Halo pemirsa, kalian suka yang gede-gede kan? Anumu besar, peliharaanmu. Iya, tapi ada juga orang yang takut atau merasa ngeri ketika melihat sesuatu yang terlalu besar. Hal ini disebut dengan megalofobia. Bukan takut terhadap ibu Mega ya, tapi takut terhadap hal-hal besar. Seperti apa sih merindingnya? Seperti itu contohnya, putar dulu intronya. Gua Dan, jangan gua terus Dan, banyak yang main dan emang gua doang. Ada yang menjatuhkan bonekanya di suatu tempat tuh. Pungutin yuk. Begitu didatangi, ternyata itu adalah boneka yang lebih besar daripada rumah. Bahkan untuk menaikinya saja kita butuh tangga. Awalnya tidak ada yang bikin merinding dari pantai ini, tapi setelah tahu ada jurang yang sangat dalam di ujungnya, Mendingan jangan berenang jauh-jauh dah. tapi tenang, sudah diberikan pagar pembatas oleh penjaga pantai. Yang ini lebih bikin merinding, Bang. Danau itu tampak seperti sumur yang tidak berujung dan tidak berdasar. Wah, aku merinding. Pantai yang dangkal jangan kau anggap dangkal. Di tengahnya ada lubang besar yang tertutupi air. Jadi jangan sekali-kali mendekat ke situ. Ini adalah foto seorang penyelam yang duduk di bangkai pesawat yang telah tenggelam di dasar lautan. Gede juga itu pesawatnya. Melihat bangkai kapal, ini juga adalah bangkai kapal yang sangat dalam di dasar laut. Orang yang menyelam tampak sangat-sangat kecil. Kalau itu adalah orang yang naik kayak, tapi kayaknya dia tidak sadar kalau di bawahnya ada paus yang besarnya sebesar kapal selam mini. Sementara itu, perahu ini sedang berlayar di permukaan laut, dan di bawahnya tampak sosok menyeramkan yang akan naik ke permukaan. Tapi itu kan cuma editan, Bang. Iya sih, cuma editan, tapi bisalah membuat bulu kakiku merinding. Ini apaan lagi? Foto nyasar. Kalau ini adalah laut yang sering kita lihat, tapi kita tidak tahu apa kelanjutannya, soalnya udah ditimpa sama video lain. Umur penyu itu panjang-panjang, bahkan yang terpanjang mencapai 300-an tahun. Ukurannya juga tidak main-main, sangat besar. Anjing laut dewasa juga punya ukuran yang sangat besar. Memang saat di dalam air kita menganggap anjing laut itu kecil, tapi saat naik ke darat, petugas kebun binatang pun sampai menjinjit untuk memberikan makan. Gak mau nunduk nih anjing. Anjing laut kan? Saat berendam di dalam air, buaya juga tampak kecil karena hanya hidungnya doang yang kelihatan di permukaan. Tapi saat dia melompat, wah, Gede juga anunya. hidungnya. Punya anjing kecil yang namanya Heli. Ini heli, tapi udah gede. Wanita ini juga punya peliharaan yang cukup besar dan bikin merinding. Jadi takut kalau mau menggombal. Alah, apaan sih ini? Ketuker fotonya. Beginilah penampakan ketika gunung berapi meletus. Dia mengeluarkan abu yang sangat banyak, dan para wisatawan hanya bisa melihatnya dari jarak yang sangat jauh. Kalau itu adalah patung yang menyelam di lautan. Ukurannya besar sekali ya. Tapi kok Anda bisa tahu kalau ukurannya sangat besar? Iya, karena burungnya kecil. Burung yang itu. Kalau burung yang ini tentu tidak kecil. Dengan ukuran sebesar itu, tidak heran jika dia mampu menelan ikan sekali teguk. Yang penting jangan menelan ikan buntal, karena rasanya seperti menelan durian bulat-bulat. Belum pernah keselak duren. Burung bapak ini juga sangat besar. Semoga Master Limbat tidak iri melihat burung ini. Wah, boleh tuh. Jangan diadu. Dari bayangannya saja kita udah tahu itu hewan apa. Apa? Gajah. Jerapah lah. Tapi ternyata ukurannya besar juga ya jika dibandingkan dengan macan di depannya. Padahal macan kan besar juga ukurannya. Entah siapa yang membuat patung tangan sebesar itu. Rumah warga jadi tampak seperti miniatur. Waduh, melihat lipan yang kecil saja, Mamang sampai naik ke atas plafon. Apalagi kalau melihat lipan sebesar ini. Pasti udah ketar-ketir. Ternyata paus orca tidak sekecil yang kita bayangkan. Lihatlah betapa gesitnya dia menggeliat di tengah ombak yang besar. Ini adalah sebuah gunung berbatu yang sering dikira pohon raksasa di masa lalu. Hal itu sudah pernah kita bahas ya di video yang ini. Tapi coba bayangkan betapa besarnya pohon purba itu jika seandainya itu adalah pohon asli. Seperti yang kita tahu, kapal biasanya merayap di permukaan laut. Tapi apa jadinya jika kapal jalan seperti laba-laba? Ada-ada aja khayalan orang.
Hayalan yang ini lebih tidak masuk akal lagi, Bang. Kontainer dibawa oleh siput raksasa. Membawa rumahnya sendiri aja kadang keberatan, malah tambah beban. Sebuah lukisan yang luar biasa menunjukkan bangkai kapal yang sangat besar terdampar di gurun pasir. Loh kok bisa? Kita beralih ke foto sungguhan, di mana saat berpatroli tiba-tiba paus melompat di hadapannya. Salah belok dikit bisa ketiban paus Anda. Potret seorang penyelam yang sedang menunggangi cacing besar Alaska. Saya sendiri baru juga nih melihat kumbang sebesar itu. Tapi melihat kumbang ini saya jadi teringat sama filmnya Larva. Pemandangan yang sangat menakjubkan tapi sekaligus mengerikan. Seakan-akan jurang itu tidak berdasar, bahkan cahaya pun sulit untuk menembus dasarnya. Kalau Anda juga merasakan sebuah ketakutan yang sama, mungkin Anda mengidap thalassofobia. Bukan takut sama tapi thalassofobia adalah ketakutan berlebih terhadap laut, termasuk ombak dan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Semoga Anda tidak takut. Beberapa orang nelayan yang takjub melihat cumi-cumi raksasa. Kira-kira cumi-cumi bisa tumbuh sebesar apa ya? Satu lagi nih yang dikira batang pohon raksasa purba yang roboh di atas bukit. Apakah ini asli atau hanya kebetulan saja bentuknya seperti itu? Kenapa lu? Masih kepikiran sama thalassofobia. Penemuan lain kembali ditemukan oleh sekelompok orang, belahan batu yang sangat mirip dengan alur batang pohon. Apakah ini masih sebuah kebetulan? Beginilah saat proses pembangunan patung super besar. Bahkan pekerja ini pun tidak bisa kita kenali dari jarak sejauh itu. Bahkan dari jarak sedekat ini pun saya masih belum bisa mengenali orang ini. Ya memang gak kenal Bogeng. Dan beginilah penampakannya ketika sudah jadi. Bisa terlihat dari jarak yang sangat jauh. Niat hati cari cacing buat mancing, nggak taunya dapat cacing segede sosis. Jangan kira ini editan, Bos. Ya aku kan tidak mengira seperti itu. Iya, karena itu adalah potret seorang penyelam yang mencoba menyelam ke dasar gunung es. Karena kegelapan, dia pun meneranginya dengan lampu senter. Sungguh penampakan yang luar biasa. Kalau yang ini baru editan. Apa jadinya jika pulau yang kalian datangi ternyata adalah gurita raksasa? Merinding. Ini sebuah lukisan ombak yang sangat tinggi. Lebih tinggi dari perahu layar yang ada di depannya. Tapi seandainya kalian berada di perahu layar itu, kalian akan berbuat apa? Mencoblos Aldi Taher. Itu sungguh nggak asik. Iya. Di mata orang lain, mungkin ini hanya kunang-kunang yang sangat indah di atas air. Tapi saat di zoom in, wah, itu mata buaya. Tapi kok bisa menyala? Udah canggih sekarang, udah pada pasang meteran listrik. Dan ini adalah foto. Wih, apaan ini? Waduh, dari 40-an foto tadi, ini yang paling membuat saya merinding sampai nggak bisa tidur. Bercanda lah, masa nggak bisa tidur? Nah pemirsa, itulah tadi 40-an foto yang mungkin bisa membuat kita merinding. Kalau kalian tidak merinding, ya baguslah. Berarti Anda tidak fobia. Terima kasih telah menonton dan salam.